Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pabrik penggilingan padi Haji Sururi yang beranggotakan saya sendiri Mangkutri NIM 17020101159 dan Firdiawan Aldo B 17020110123. Aspek-aspek organisasi, pendahuluan dan ringkasan bisnis, lalu aspek organisasi dan manajemen, aspek pemasaran dan pasar, manajemen operasi, dan aspek keuangan. Sejarah singkat perusahaan. Perusahaan penggilingan padi Haji Sururi berdiri pada sekitar tahun 1990. Perusahaan ini berdiri karena belum banyaknya penggilingan padi di sekitar daerah tersebut. Usaha ini juga tidak hanya melakukan penggilingan, namun ada jual beli beras, padi, dan sekam. Aspek organisasi. Nama perusahaannya Penggilingan Padi Haji Sururi. Nama pemilik Bapak Haji Muhammad Sururi. Alamat perusahaan Desa Kutasari, RT 13 RW 6, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Aspek manajemen. Yang pertama yaitu unsur pemimpin. Pabrik penggilingan padi menggunakan pendekatan atas bawah atau top down. Jadi perencanaan detailnya murni dari sang pemilik dan karyawan cukup melakukan apa yang diperintahkan. Selanjutnya uraian tugas. Sebenarnya cukup sederhana dalam usaha ini karena terbilang usaha yang tidak besar. Jadi hanya terdapat 2 karyawan, satu membawa tumpukan padi ke penggilingan, yang satu melakukan cek kualitas padi yang telah digiling. Selanjutnya karyawan program kerja. Di usaha ini tidak ada program kerja khusus, semua berjalan biasa dan sederhana seperti uraian di atas. Aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama ada wilayah daerah pemasaran. Di daerah Kutasari dan juga menjual ke agen untuk dijual ke Bulog. Selanjutnya ada kebijakan harga. Harga yang dipatok sesuai dengan pasar yaitu sebesar Rp600 per kilo padi yang sudah digiling. Selanjutnya ada promosi. Semua tersebar dari mulut ke mulut. Dalam hal ini kualitas pelayanan lebih dibutuhkan daripada promosi. Selanjutnya ada permintaan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya ada nama produk, jasa penggilingan, dan jual beli beras dan padi. Selanjutnya ada segmen pasar. Untuk semua masyarakat yang memiliki stok padi, serta masyarakat yang ingin membeli kebutuhan beras, ada juga yang sekam untuk kebutuhan unggas. Yang terakhir ada sistem distribusi. Menginformasikan usaha masyarakat dengan mengedepankan kualitas pelayanan. Ya, selanjutnya manajemen operasi. Di dalam manajemen operasi terdapat teknis produk, yaitu mengubah padi menjadi beras yang siap dimasak. Selanjutnya ada teknologi produksi. Teknologi yang digunakan dalam usaha ini antara lain yaitu 1 set mesin giling, 1 penyaring, 1 mesin penyala, dan 1 lift. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Kapasitas penggilingan yang dilakukan untuk setiap kali penggilingan yaitu 150 kg. Selanjutnya ada pengolahan limbah. Pengolahan padi sendiri, semua limbah digunakan seperti sekamnya untuk pakan ternak maupun pupuk organik. Namun untuk penggunaan mesinnya tentunya menghasilkan limbah seperti asap,
suara bising, dan juga limbah bekas solarnya. Selanjutnya ada aspek teknis produksi. Aspek teknis produksi terdiri dari bahan baku, yaitu padi. Selanjutnya ada tenaga kerja berasal dari keluarga atau tetangga. Selanjutnya ada kegiatan perawatan mesin. Biasanya perawatan mesin dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidang mesin. Selanjutnya ada kesimpulan analisis aspek teknis produksi operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan aspek penting dalam sebuah usaha baik jasa maupun industri. Hal ini juga berkenaan dengan proses pelaksanaan pembuatan produk atau jasa. Dan aspek yang terakhir adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ada struktur pembiayaan perusahaan. Di dalam struktur tersebut terdapat biaya gedung, biaya perizinan, total aktiva tetap, dan total aktiva lancar. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan dengan menggunakan metode payback periode. Yang pertama itu ada arus cash inflow, dan yang kedua ada beban depresiasi. Selanjutnya ada kesimpulan aspek keuangan. Dari perhitungan pendapatan dengan biaya-biaya yang diperlukan, maka mendapat kesimpulan bahwa perusahaan ini tidak dapat merugi alias mendapatkan profit. Dan yang terakhir ada proyeksi keuangan perusahaan. Dalam proyeksi keuangan perusahaan terdapat proyeksi pendapatan, proyeksi pengeluaran, dan proyeksi rugi laba. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.